terkasih, patutlah kita bersyukur bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini, kita masih bisa berjumpa lagi dalam Bina Iman Online Paroki Santo Yohanes Pemandi, Janti, Malang. Bacaan Injil hari ini bertema, Engkaulah Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Mari anak-anak, kita ikuti Bina Iman Online hari ini dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih. Berkah dalam. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua. Kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga jadi anak Katolik, bangga jadi anak Katolik, bangga jadi anak Katolik, bangga dan bahagia jadi anak Katolik. Adik-adik Bina Iman, sebelum kita memulai Bina Iman kita kali ini, mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami kesempatan kembali untuk mengikuti Bina Iman walau secara online. Bapa kami yang di sorga, kami mengundang Engkau hadir agar senantiasa Bina Iman kami ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur untuk semuanya ini ya Tuhan, dan kiranya Bina Iman kami ini dapat Engkau terima dan berbawa harum di hadapan-Mu. Inilah permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dadah. Yesus sayang padaku, Ia panggil marilah untuk jadi anaknya.
sekarang marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa, untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pagi ini. Kami boleh bersama-sama mengikuti kegiatan Bina Iman. Tuhan, kami mohon kepadamu, berkatilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan sabdamu. Dan semoga kami boleh menyatakan sabdamu dalam kegiatan kami sehari-hari, melalui perbuatan-perbuatan kecil yang bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, berkatilah kami satu persatu, semoga sabdamu senantiasa tinggal di dalam hati kami. Engkau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, ada yang mengatakan, Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan, Elia, dan ada pula yang mengatakan, Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias.
anak-anak sekalian, tadi kita sudah mendengarkan Injil Tuhan. Sekarang kita akan lanjutkan ya dengan mendengarkan kisah tentang Santo Petrus yang menjadi pemimpin para rasul. Yuk, kita ikutin acara kita selanjutnya. Terima kasih. Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang paling banyak disebutkan di Alkitab dan menjadi pemimpin dan juru bicara tidak resmi dari murid-muridnya yang lain. Nama asli Petrus adalah Simeon, nama Aram yang berasal dari kata Simon yang artinya mendengar. Dalam bahasa Yunani, Simeon adalah Simon. Petrus diperkirakan lahir pada tahun 1 sesudah Masehi. Petrus berprofesi sebagai nelayan sebelum ia mengikuti Yesus. Nelayan pada zaman itu adalah pekerjaan yang kasar. Kepribadian nelayan waktu itu dikenal berantakan, keji, berpakaian lusuh, dan sering menggunakan bahasa vulgar. Para nelayan dari abad pertama adalah laki-laki yang sangat jantan. Mereka penuh semangat dan memiliki emosi yang meledak-ledak. Mungkin karena itulah Yakobus dan saudaranya Yohanes disebut anak-anak guru. Kehidupan mereka adalah kehidupan yang kasar karena menangkap ikan merupakan pekerjaan yang sangat menuntut kekuatan fisik. Selain kasar, Petrus juga adalah seorang yang latah, cepat bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Ia tidak pernah meniru gaya dan kepribadian orang lain. Keaslian yang dimilikinya merupakan salah satu modal dalam kepemimpinannya yang sejati. Sama dengan Andreas adiknya, Petrus juga adalah murid Yohanes Pembaptis sebelum pertama kali diperkenalkan oleh Andreas saudaranya kepada Tuhan Yesus. Kemudian ia dipanggil menjadi murid ketika ia sedang menjala ikan. Tuhan Yesus memberi Petrus nama baru yaitu Kepa atau Kefas dari bahasa Aram yang dalam bahasa Yunani disebut Petros atau Petrus. Nama Kefas dan Petrus mempunyai arti yang sama, yakni batu karang. Pemberian nama baru ini menyiratkan pribadi dan kepemimpinan Petrus atas murid-murid lain. Menurut tradisi, ucapan Yesus tentang nama Petrus yaitu batu karang merujuk kepada diteguhkannya kembali kumpulan orang yang percaya yang kuat dan dimulai dari Kaisarea Filipi sebagai sebuah komunitas atau gereja. Apa saja keunikan Petrus yang dicatat di Alkitab? Di antaranya adalah Petrus meninggalkan jalannya yang adalah penunjang kehidupannya, mata pencariannya, yaitu pekerjaannya dan penghasilannya untuk seluruh anggota keluarga. Meninggalkan orang tua dan saudara-saudaranya, bahkan meninggalkan mertuanya yang sakit-sakitan demi mengikuti Yesus. Mencoba berjalan di atas air untuk mendapati Tuhan Yesus. Ingin mendirikan 3 kemah di atas gunung waktu Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung agar Yesus, Musa, Elia, dan dirinya tinggal di tempat itu. Tidak mau membiarkan Tuhan Yesus membasuh kakinya, menyombongkan kesetiaannya. Berani membela Tuhan Yesus dengan pedang dan memotong salah satu prajurit bernama Malkus yang menangkap Tuhan Yesus di Getsemani. Mengabaikan Yohanes yang ragu-ragu dan dengan berani masuk ke dalam kuburan Yesus. Ketika mengetahui Tuhan Yesus berdiri di pantai, ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke danau dan berenang ke tepi karena tidak sabar menunggu perahu yang syarat dengan ikan untuk bertemu Yesus. Seperti apa kisah akhir hidup Petrus dan kematiannya? Setelah kebangkitan Yesus, Petrus dikunjungi secara khusus oleh Tuhan Yesus. Kemudian ia memulihkan kembali panggilan Petrus dan memberinya tugas untuk mengembalakan domba-dombanya. Kepemimpinan Petrus atas murid-murid lain dan gereja mula-mula semakin nyata ketika Tuhan Yesus telah naik ke sorga. Petruslah yang memimpin 120 orang murid yang berdoa menantikan turunnya Roh Kudus dan yang berinisiatif untuk memilih pengganti Yudas Iskariot yang berkhianat. Dan ketika terjadi pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, dialah yang tampil berkhotbah di hadapan orang-orang Yahudi sehingga 3.000 orang bertobat. Petrus juga yang memimpin para rasul dalam pemberitaan kabar baik kepada orang-orang Yahudi. Dan ketika Samaria menerima Injil, maka Petruslah yang bersama Yohanes yang pergi ke sana. Walaupun Petrus lebih dikenal sebagai rasul bagi orang-orang Yahudi, namun dialah yang pertama kali diutus Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Pada sidang para pemimpin gereja di Yerusalem, Petruslah yang pertama mendesak agar gereja menerima orang-orang non-Yahudi hanya melalui iman kepada Yesus Kristus tanpa perlu disunat terlebih dahulu. Petrus sering melakukan pelayanan ke kota-kota lain di luar Yerusalem. Ia pergi ke Lida dan Yope, Antioquia, dan mungkin ke Korintus. Hampir bisa dipastikan bahwa Petrus juga pergi ke kota Roma, pusat kekaisaran Romawi. Dan tradisi mengatakan bahwa di kota Roma lah ia meninggal bersama Paulus pada masa penganiayaan Kaisar Nero. Petrus meninggal dunia dengan cara disalibkan secara terbalik dengan kepala di bawah. Satu-satunya kisah yang dimiliki tentang kemartiran Petrus berasal dari penulis Kristen awal, Hegesippus.
Kisahnya mencakup penampakan Yesus yang ajaib. Ketika Petrus sudah tua, Nero merencanakan untuk menghukum mati Petrus. Ketika murid-murid mendengarnya, mereka memohon kepada Petrus untuk melarikan diri dari kota itu, yang diyakini adalah Roma. Namun, ketika ia sampai di pintu gerbang kota, ia teringat apa yang dikatakan Yesus yang dicatat Yohanes dalam kitab tulisannya di Yohanes 21 ayat 18-19. Jadi, Petrus pun kembali ke kota. Setelah ditangkap dan dibawa ke tempat kemartiran, menurut Saint Jerome, ia meminta agar disalibkan dengan posisi terbalik karena ia memandang dirinya tidak layak untuk disalibkan dalam posisi yang sama dengan Tuhannya. Kuat dugaan bahwa makam Petrus terdapat di dasar gedung gereja Basilika di kota Roma Vatikan, gereja terbesar di dunia. Petrus meninggalkan warisan berupa kitab suci, yakni surat 1 Petrus dan 2 Petrus, yang diduga kuat ditulisnya dari kota Roma. Selain itu, menurut tradisi dan penelitian para pakar Alkitab, pengaruh Petrus juga sangat kuat di dalam penulisan kitab Injil Markus. Demikian fakta Alkitab tentang Petrus. Anak-anak sekalian, tadi kita sudah mengikuti kisah tentang Santo Petrus. Ya, sekarang kita akan mengikuti kegiatan kita minggu ini dengan satu aktivitas yang bagus sekali, menggunting, melipat, dan menempel. Ya, itu mengisahkan tentang siapakah Tuhan Yesus itu menurut para rasul dan siapakah Tuhan Yesus itu menurut Santo Petrus. Dan sekarang, siapakah Tuhan Yesus itu menurut anak-anak sekalian? Selamat mengikuti.
Teman-teman, marilah kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun yang mengampuni bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Anak-anak, terima kasih karena masih tetap semangat mengikuti Bina Iman hari ini. Tadi kita sudah mendengarkan cerita Injil tentang Santo Petrus, seorang Santo Petrus yang memiliki iman yang teguh akan Yesus Kristus, sehingga Tuhan Yesus memilih Santo Petrus menjadi batu karang sebagai dasar mendirikan gereja. Kita pun juga bisa loh menjadi batu karang pilihan Tuhan Yesus, asalkan kita semakin teguh dalam iman kita akan Yesus Kristus. Gimana caranya? Yaitu dengan rajin berdoa dan melaksanakan ajaran Injil. Anak-anak, seperti yang sedang kita alami saat ini, kita masih belum boleh untuk berdoa di gereja. Tapi, anak-anak nggak perlu berkecil hati. Kita semua bisa mendirikan gereja di rumah dan di keluarga kecil kita. Kita bisa berdoa dan mengikuti Bina Iman secara online. Anak-anak tetap semangat untuk berdoa, belajar, dan bermain dari rumah. Sekarang, marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa dan menerima berkat dari Romo. Bahagia selalu ya. Baiklah, adik-adik biak yang terkasih, mari kita siapkan hati dan budi kita untuk berdoa dan mohon berkat Tuhan. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengangkat Bunda Putramu, Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, dengan jiwa dan raganya ke dalam kemuliaan surgawi. Kami mohon dengan rendah hati, semoga hati dan budi kami selalu terarah kepadamu, agar kami pun pantas menikmati kemuliaan yang telah Kau berikan kepadanya. Dan secara khusus kami mohon agar Engkau senantiasa mendengarkan doa Bunda Maria bagi kami anak-anak-Mu, secara khusus Bina Iman Anak Katolik Paroki Santo Yohanes Pemandi Janti, agar senantiasa mendekatkan diri kepadamu, terbuka bagi sabdamu, dan boleh menjadi anak-anak yang baik, yang berguna bagi gereja, bagi masyarakat dan negara kami. Kami mohon berkat-Mu bagi kami semua, anak-anak-Mu Bina Iman Anak Katolik Paroki Santo Yohanes Pemandi Janti, para orang tua, juga para pembina, di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, terutama panggilan hidup kami sebagai anak-anak-Mu yang terkasih. Semua ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal di dalam kehidupan adik-adik Bina Iman Anak Katolik Paroki Santo Yohanes Pemandi Janti, para orang tua, para pembina, dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.